nama saya Unika Raifustina dari kelas 10 PDR. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah radio dan televisi. Sejarah ditemukannya radio. Pada awal tahun 1890, Guglielmo Marconi ia menemukan metode transmisi suara tanpa bantuan kabel. Dengan menciptakan inovasi-inovasi atas dasar peralatan yang diciptakan oleh Heinrich Hertz, Marconi telah berhasil meningkatkan jarak pancaran gelombang elektromagnet dan mengisinya dengan informasi, sehingga peralatan transmitter dan receiver ciptaan Marconi tersebut mampu mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah awal komunikasi radio. Sejarah penyiaran radio di Indonesia. Pada tahun 1925, saat masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Komnas dan Dr. D. Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malbar, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio, Veregin, dan Nirom. Tahun 1930, amatir radio ini telah dibentuk organisasi yang menamakan dirinya Nivera, Nederland Indisat Veregin Radio Amatir, yang merupakan organisasi amatir Indonesia yang disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1945, tercatat seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Akhir tahun 1945, sudah ada organisasi yang menamakan dirinya PRAI, Persatuan Radio Amatir Indonesia. Banyak para amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang memakai untuk berkomunikasi antar pulau. Namun pada tahun 1952, pemerintahan mulai represif mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar radio milik pemerintah. Kegiatan radio amatir terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952 sampai 1965. Pembekuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa seizin pihak yang berwenang. Tahun 1996 mengudara Radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan persatuan-persatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Pada periode tahun 1966 sampai 1867 di berbagai daerah, terbentuklah organisasi-organisasi amatir radio. Pada 9 Juli 1965, berdirilah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia yang sering disebut dengan ORARI. Yang kedua adalah sejarah penyiaran televisi Indonesia. Sejarah sistem penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1962. Hari itu Televisi Republik Indonesia atau TVRI lahir dan pertama kalinya beroperasi menayangkan secara langsung upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-17. Siaran itu masih berhitung percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus pada tahun 1962 yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asia Games yang keempat dari Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian, mulai tanggal 12 November 1962, TVRI sudah mengudara secara reguler setiap hari. Pada tanggal 1 Maret 1963, TVRI mulai menayangkan iklan. Seiring ditetapkannya TVRI sebagai televisi berbadan hukum yayasan melalui keputusan Presiden RI nomor 215 tahun 1963. Namun pada tahun 1981, dengan berbagai alasan politis, TVRI tidak diizinkan lagi menayangkan iklan. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi. Maka, pada tanggal 16 Agustus tahun 1967, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Mulai tahun 1988,
TVRI kini mulai mendapat teman dalam menyiarkan acara-acara di Indonesia. Pemerintah telah mulai mengizinkan televisi swasta beroperasi di Indonesia. RCTI tahun 1988, SCTV tahun 1989, TPI tahun 1990, Antv tahun 1993, dan Indosiar tahun 1995. Lembaga-lembaga penyiaran dalam undang-undang dalam pasal 13 ayat 2 ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.